Setelah berjalan beberapa hari, saya merasa kesulitan untuk menangani anak ini. Ketika dia tantrum, ketika dia mungkin ada perlawanan-perlawanan terhadap apa yang saya ajarkan, yang saya latih. Jadi beberapa waktu yang lalu, saya dipercayakan untuk menangani seorang anak berkebutuhan khusus di salah satu sekolah. Di awal saya diberikan tawaran ini, saya masih merasa bingung bagaimana saya untuk melakukan ataupun menangani anak ini nantinya. Karena memang saya juga kurang pengalaman di dalam menangani anak-anak, karena saya anak yang paling kecil, jadi saya tidak punya adik, tidak pernah merawat anak kecil gitu. Walaupun sebenarnya saya punya keponakan yang bisa saya temani, tapi itu hanya sekedar saja, tidak membantu untuk menangani anak berkebutuhan khusus ini gitu. Jadi saya meminta waktu kepada orang yang menawarkan ini untuk saya mempertimbangkan dulu. Jadi singkat cerita, saya setelah diskusi dengan orang tua, diskusi dengan diri sendiri, saya putuskan untuk menerima tawaran tersebut. Akhirnya saya bisa ketemu dengan anak ini, ketemu juga dengan orang yang menawarkan. Pertama-tama saya melihat anak ini, saya langsung merasa dekat dengan anak ini. Saya mendapatkan chemistry yang baik dan anak itu juga langsung welcome dengan saya. Tapi walaupun begitu, setelah berjalan beberapa hari, saya merasa kesulitan untuk menangani anak ini. Ketika dia tantrum, ketika dia mungkin ada perlawanan-perlawanan terhadap apa yang saya ajarkan, yang saya latih. Jadi saya merasa kesulitan. Saya bingung, sampai di rumah saya sering merasa capek sendiri. Terus saya cerita kepada kakak saya hanya bilang, ya udah semangat, katanya berdoa gitu. Akhirnya dengan itu saya jadi teringat, ternyata di saat saya mau menerima tawaran ini, bahkan untuk memberikan keputusan menerima tawaran tersebut, saya tidak berdoa. Akhirnya saya putuskan, mulai dari saat itu setiap bangun pagi saya berdoa untuk diri saya sendiri supaya diberikan kebijaksanaan, kesabaran, dan pokoknya saya bisa menangani anak ini. Dan juga tidak lupa saya mendoakan anak itu supaya dia lebih sabar, dia bisa mengerti, memahami apapun yang sudah saya berikan kepada dia. Biasanya kita juga bisa dampingi dia ke tempat terapinya yang resmi Kak, gitu, supaya tahu kita nanti perkembangan dia di sekolah. Seiring berjalannya waktu, kami mampu melewati beberapa hari di sekolah. Dia semakin mengerti apa yang saya katakan, dia sudah sangat jarang tantrum. Saya juga semakin merasa mudah untuk menangani dan mendampingi anak ini. Akhirnya dari tadinya anak ini di awal ketemu dengan saya, dia tidak bisa mengutarakan apa yang di dalam hatinya gitu, apa yang dia rasakan. Sampai terakhir saya bersama-sama dengan dia, anak ini puji Tuhan, dengan pertolongan Tuhan pastinya, anak ini sudah bisa diajak bicara, ngobrol berdua, problem solving, dan mampu mengajak orang lain untuk berteman dengan dia, bersosial lah begitu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya sendiri menyadari bahwa sangat banyak pergumulan di dalam kehidupan kita. Mungkin doa ini sudah sangat sering kita dengar, bahkan setiap hari mungkin orang lain mengingatkan kita untuk berdoa, tapi ini adalah salah satu hal yang terbesar yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita selain dari usaha kita. Jadi seperti di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan, tetaplah berdoa. Ini kalau didengar adalah seperti bahasa yang sangat sepele, tetaplah berdoa. Tetapi ini setiap hari, apapun yang kita gumulkan, ini harus kita libatkan di dalam kehidupan kita. Akhir kata saya mau katakan,
Jangan berdoa sampai Tuhan mendengar suaramu, tetapi berdoalah sampai kamu mendengar suara Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.